Lu pernah mikir nggak sih, kenapa orang Tionghoa tuh kayak cepet banget tajir melintir? Baru buka usaha kecil, tahu-tahu udah punya cabang di mana-mana. Nih ya, bukan sulap, bukan sihir, tapi mereka punya kebiasaan-kebiasaan rahasia yang patut banget kita tiru. Penasaran? Cus, kita bongkar satu-satu. Satu, mereka diajarin dagang dari kecil. Brosis, lu tahu nggak? Anak-anak Tionghoa tuh dari kecil udah dilatih buat ngerti soal duit dan dagang. Bukan cuma diajarin nabung, tapi langsung praktek di lapangan. Ada yang bantuin jaga toko, jadi kasir, bungkusin barang, sampai ikut ke pasar buat kulakan. Jadi, waktu anak lain sibuk main lato-lato atau main Mobile Legends, mereka udah ngerti gimana caranya beli barang Rp10.000, terus jual lagi Rp15.000. Gokilnya lagi, hal itu bukan dipaksa, tapi udah jadi bagian dari gaya hidup keluarga mereka. Orang tua ngajarin bukan cuma teori, tapi lewat contoh nyata. Anak-anak ngeliat langsung gimana bokap nyokapnya ngelayanin pembeli, ngatur stok, ngitung laba rugi. Dan semua itu bikin mereka tumbuh dengan mindset, kalau mau duit, ya harus usaha. Mental dagangnya kebentuk dari kecil. Jadi pas udah remaja atau dewasa, buka usaha tuh nggak perlu nunggu motivasi. Mereka udah punya bekal pengalaman dan insting bisnis. Nggak heran sih kalau pas umur kita masih galau mau kerja di mana, mereka udah punya bisnis sendiri yang stabil. Intinya, mereka nggak nunggu diajarin cara kaya pas gede. Karena sejak kecil udah ditanamin pola pikir mandiri, kerja keras, dan ngerti nilai uang. Kalau lu mau nyusul, ya mulai sekarang juga bro. 2. Gaya hidup sederhana, duit disimpen. Nih ya, lu pernah lihat orang Tionghoa yang bajunya biasa aja, naik motor butut, tapi ternyata punya ruko 3 biji sama tabungan ratusan juta? Nah, itu dia seninya. Mereka hidup bukan buat pamer, tapi buat nyusun masa depan. Gaya hidup mereka itu simple banget. Baju, yang penting nyaman. Gadget, yang penting bisa buat kerja. Mobil, yang penting bisa jalan dan irit. Karena buat mereka, barang mahal nggak bikin lu kelihatan sukses. Tabungan dan aset lah yang ngomong banyak. Mereka nggak gampang kegoda tren. Lagi hype sepatu 5 juta? Ya bodo amat. Mending duitnya dipakai nambah stok, buka cabang, atau beli emas. Karena mereka ngerti, duit yang diam di lemari dalam bentuk barang branded tuh nggak akan berkembang. Tapi kalau diputer buat bisnis, bisa jadi sumber penghasilan jangka panjang. Dan hebatnya, mereka juga ngajarin anak-anaknya buat nggak gengsian. Mau kaya seberapapun, tetap diajarin hemat, jangan buang-buang duit buat hal nggak penting. Mereka punya prinsip, lu boleh kelihatan biasa aja di luar, tapi punya kekuatan finansial yang luar biasa di balik layar. Jadi, kalau lu pengen kaya beneran, bukan cuma kelihatan kaya, coba deh ubah mindset. Stop kebiasaan flexing buat dapat validasi. Mulai hidup sederhana, simpen duit lu, dan pikirin gimana caranya duit itu bisa kerja buat lu, bukan sebaliknya. 3. Kuat banget jaga relasi. Lu tahu nggak? Salah satu rahasia penting kenapa banyak orang Tionghoa sukses di bisnis adalah karena mereka kuat banget jaga relasi. Buat mereka, koneksi itu bukan cuma kenalan, tapi aset berharga yang bisa bantu mereka tumbuh. Mereka ngerti banget prinsip ini, lu nggak akan bisa jalan sendiri. Makanya, hubungan sama supplier, pelanggan, bahkan sama karyawan tuh dijaga banget. Bukan sekadar hubungan transaksional, tapi dibangun kayak keluarga. Misalnya, mereka sering kasih bonus kecil buat supplier, traktir makan, ngobrol santai, kasih perhatian pas sakit. Kelihatannya sepele, tapi itu bikin hubungan makin solid. Karena dalam bisnis, yang penting itu bukan cuma apa yang lu jual, tapi siapa yang mau bantuin lu jual. Kadang bukan produknya yang menang, tapi karena relasinya kuat, orang lebih pilih beli sama dia. Bahkan, temen nongkrong pun bisa jadi partner bisnis. Mereka nggak gengsi ajak temen untuk patungan usaha bareng atau sekadar sharing peluang. Satu kenalan bisa ngebuka pintu ke peluang yang lebih besar. Jadi, networking bukan cuma buat nyari kerja, tapi buat buka jalan rezeki. Intinya gini bro, kalau lu jago jualan tapi nggak bisa jaga hubungan, bisnis lu bakal mentok. Tapi kalau lu bisa bangun kepercayaan dan relasi yang langgeng, bisnis lu bisa tumbuh, bahkan lewat rekomendasi dari mulut ke mulut. Jadi, mulai sekarang,
Yuk belajar jadi orang yang gampang disayang dan dipercaya. Jangan cuma mikirin untung sendiri, jaga hubungan baik, berikan value, dan selalu punya niat bantu, bukan cuma ngambil. Karena yang paling mahal di dunia ini bukan harga barang, tapi kepercayaan. Disiplin dan kerja keras sama dengan gaya hidup. Lu pernah lihat nggak toko kelontong orang Tionghoa yang udah buka jam 6 pagi, padahal matahari aja belum nongol, terus tutupnya? Bisa sampai malam, bahkan tengah malam kalau masih ada pelanggan. Gokilnya, itu bukan karena mereka kepepet, tapi emang udah jadi gaya hidup, bangun pagi, kerja keras, dan konsisten. Mereka tuh nggak nunggu motivasi datang dulu baru gerak. Karena mereka sadar, motivasi itu datang dan pergi. Yang bikin berhasil itu bukan semangat sesaat, tapi disiplin harian yang dilakuin terus-menerus, bahkan pas lagi capek atau males. Disiplin ini bukan muncul tiba-tiba, mereka dibentuk dari kecil. Udah terbiasa lihat orang tua kerja keras, nggak ngeluh, dan tetap konsisten meskipun capek atau hasilnya belum kelihatan. Dan itu nular ke anak-anaknya. Jadi, jangan heran kalau banyak orang Tionghoa yang bisa sukses meski mulai dari nol. Mereka tahu nggak ada jalan pintas ke puncak. Semua butuh proses, butuh keringat, dan butuh sabar. Sementara sebagian dari kita nunggu waktu yang pas, nunggu mood bagus, atau nunggu semesta mendukung. Bro, kalau nunggu terus, bisa-bisa nggak mulai-mulai. Mereka milih untuk kalahin rasa malas dan rasa nyaman demi masa depan yang lebih pasti. Dan hasilnya, ya kelihatan sendiri. Usaha maju, income stabil, hidup lebih tenang. Jadi, kalau lu mau sukses, nggak cukup cuma mimpi tinggi doang. Lu harus siap untuk kerja keras dan bangun kebiasaan disiplin sekecil apapun itu. Karena sukses itu nggak datang ke orang yang nunggu, tapi ke orang yang ngotot dan nggak nyerah. 5. Investasi ilmu dan skill. Itu wajib. Lu sadar nggak sih, orang Tionghoa tuh nggak cuma sibuk cari uang, tapi juga haus banget sama ilmu. Mereka punya mindset begini, duit bisa hilang, tapi ilmu nggak bakal dicopet. Dan ilmu itu yang bikin mereka bisa terus berkembang, adaptif, dan nggak gampang digeser zaman. Mereka rajin baca buku, mulai dari yang bahas bisnis, keuangan, sampai mindset. Bukan cuma teori doang, tapi juga cari ilmu dari praktik langsung. Mereka nggak malu belajar dari orang yang lebih tua, lebih berpengalaman, bahkan dari kompetitor. Nggak sedikit juga yang rela bayar mahal buat ikut seminar, workshop, atau bahkan sekadar nongkrong sama orang sukses buat nanya-nanya. Karena mereka tahu, satu ide aja bisa jadi titik balik kesuksesan. Dan hebatnya lagi, mereka nggak pelit ilmu. Di komunitas, mereka sering sharing, ngajarin junior-juniornya supaya sama-sama maju. Karena bagi mereka, kalau satu orang sukses itu biasa, tapi kalau satu komunitas sukses, itu baru luar biasa. Nah sekarang, tinggal lu nih. Lu udah berapa lama scrolling medsos tapi nggak nambah skill apa-apa? Coba deh mulai geser dikit konten lu ke hal-hal yang nambah value. Lu bisa mulai dari hal kecil, nonton video edukasi kayak channel ini, dengerin podcast bisnis, atau belajar skill baru dari YouTube. Gratis bro. Tinggal kemauan lu aja. Ingat, ilmu itu kayak benih. Semakin banyak lu tanam, semakin banyak hasil yang bisa lu panen. Jadi jangan pelit waktu buat belajar. Karena yang bikin lu beda dari orang lain bukan cuma siapa lu sekarang, tapi siapa lu bisa jadi kalau lu mau terus belajar. 6. Bisnis sama dengan warisan keluarga. Banyak orang mikir warisan itu harus berupa rumah, emas, atau uang miliaran. Tapi buat banyak keluarga Tionghoa, warisan terbesar bukan cuma soal harta benda, tapi usaha yang dibangun bareng-bareng dari nol. Lu tahu nggak sedikit usaha kecil yang lu lihat hari ini, kayak toko kelontong, bengkel, atau warung makan, itu sebenarnya udah jalan puluhan tahun. Mulainya dari kakek nenek, terus diwarisin ke anak-anaknya, dan sekarang digarap sama cucu-cucunya. Mereka punya pola pikir jangka panjang. Gue kerja keras sekarang, bukan cuma buat makan hari ini, tapi supaya anak cucu gue gak perlu mulai dari nol. Bedanya di situ bro. Kalau sebagian orang cuma mikir yang penting cukup hari ini, mereka udah mikir 10-20 tahun ke depan. Bisnis itu bukan sekadar mesin cari duit, tapi kendaraan buat memastikan generasi selanjutnya lebih aman dan stabil.
Dan yang keren, anak-anak juga dilatih dari kecil buat ngerti dan urus bisnis keluarga. Jadi pas waktunya tiba, mereka siap lanjutin, bahkan naikin level usahanya. Yang dulu cuma punya 1 toko, bisa jadi 3 cabang. Yang tadinya jualan offline, sekarang udah ekspor. Sementara itu, sebagian dari kita, warisan yang ditinggal malah kadang utang, atau nggak ada pondasi apa-apa. Akhirnya, tiap generasi harus mulai lagi dari awal. Capek nggak sih? Jadi kalau lu sekarang punya usaha, sekecil apapun, tanam mindset ini, bangun buat jangka panjang. Ajak keluarga ikut belajar, bentuk sistem, dan buat bisnis lu bisa jalan tanpa harus tergantung sama lu terus. Karena inget bro, uang bisa habis, tapi bisnis yang sehat bisa terus kasih makan keluarga lu sampai generasi ketiga. 7. Modal patungan, rugi ditanggung bareng. Lu pikir semua pengusaha sukses mulai dari modal gede? Eits, jangan salah. Banyak banget orang Tionghoa yang mulai usahanya bukan dari duit pribadi, tapi dari hasil patungan bareng teman-teman atau saudara. Mereka punya prinsip, daripada nunggu punya duit banyak sendiri, mendingan mulai bareng-bareng. 5 orang urunan, masing-masing patungan 1 juta, udah dapat 5 juta buat modal buka usaha kecil. Entah itu jualan makanan, buka kios, atau bisnis online. Yang penting, jalan dulu sambil belajar bareng. Dan bukan cuma modal yang dibagi, risiko juga ditanggung bareng. Kalau rugi, ya dipikul sama-sama. Nggak saling nyalahin, tapi cari solusi bareng. Karena buat mereka, kerja bareng itu lebih ringan dan peluang suksesnya lebih gede. Nggak gengsi mulai kecil. Nggak gengsi usaha rame-rame. Yang penting, bisa maju. Dan hebatnya, karena udah terbiasa gotong royong dari awal, kepercayaan di antara mereka tuh kuat banget. Bahkan ada komunitas Tionghoa yang punya sistem arisan modal usaha. Tiap bulan iuran, dan yang dapat giliran bisa buka usaha duluan. Begitu usaha jalan, giliran bantu yang lain. Ini bukan cuma soal duit, tapi soal komitmen dan solidaritas. Sementara banyak dari kita malah gengsi ngajak temen patungan. Maunya solo player, tapi pas gagal bingung sendiri. Padahal, yang penting bukan siapa yang mulai duluan, tapi siapa yang bisa jalan jauh. Jadi, kalau lu punya ide, tapi modal pas-pasan, kenapa nggak ajak temen atau saudara yang punya visi sama? Bikin tim kecil, mulai dari nol, dan tumbuh bareng. Karena bareng-bareng, berat pun jadi enteng. Pinter muter uang, bukan cuma nabung. Lu pernah denger nggak pepatah lama, jangan cuma kerja buat uang, tapi bikin uang kerja buat lu. Nah, ini nih yang dipraktekin banget sama banyak orang Tionghoa. Mereka tuh nggak cuma fokus nabung, tapi pinter muterin uang biar terus berkembang. Buat mereka, duit nganggur itu rugi. Karena kalau cuma ditumpuk doang, nilainya bisa turun, kena inflasi. Makanya, setiap rupiah yang mereka punya harus punya tugas. Entah itu buat stok barang, beli alat produksi, investasi properti, atau buka cabang baru. Contohnya gini, dari hasil usaha, bukan langsung dibelanjain hal konsumtif, tapi diputar lagi. Misalnya, sebagian buat beli ruko kecil, sebagian buat tambah lini produk baru, sebagian buat buka lapak kedua. Mereka punya prinsip, uang kecil kalau diputar terus, bisa jadi besar. Tapi uang besar kalau cuma disimpan doang, bisa habis pelan-pelan. Bahkan ada yang bilang, orang Tionghoa itu lebih seneng beli ruko kecil daripada beli mobil mewah. Kenapa? Karena ruko bisa kasih pemasukan tiap bulan, sedangkan mobil, ya, malah keluar biaya. Sementara banyak dari kita, begitu dapat duit langsung buru-buru dihabisin buat gaya hidup. Pengen kelihatan sukses duluan, padahal duitnya nggak berkembang. Nah, ini pelajaran penting bro. Nabung itu bagus, tapi investasi dan muter uang itu jauh lebih powerful. Dan muter uang nggak harus selalu gede. Lu bisa mulai dari hal kecil, misal, duit nganggur lu pakai buat beli stok buat jualan online, atau ikut bisnis temen, atau nyoba investasi reksadana atau emas. Intinya, jangan biarin uang diem doang. Karena kalau lu nggak pakai uang buat tumbuhin kekayaan, uang itu bakal pelan-pelan mati sendiri. Ingat, orang kaya nggak cuma kerja keras, mereka juga kerja cerdas, termasuk dalam cara mereka muter duit. 9. Mindset jangka panjang. Lu sering lihat nggak
Orang yang baru mulai usaha udah pengen cepet-cepet kaya, baru jualan seminggu udah tanya, kapan balik modal bro? Nah, beda banget sama mindset banyak orang Tionghoa. Mereka itu mainnya bukan cepet-cepetan, tapi lama-lamaan. Buat mereka, yang penting usaha jalan dulu, pelanggan pelan-pelan nambah, sistem dibangun, dan hasil bakal ngikutin. Mereka ngerti banget kalau sukses itu bukan sprint 100 meter, tapi maraton 42 kilometer. Lu butuh napas panjang, bukan cuma semangat sebentar. Mereka sabar. Sabar mulai dari toko kecil, sabar nabung dari untung tipis, sabar bangun nama baik. Sambil jalan, mereka reinvest terus, untung nggak dihamburin, tapi diputer lagi buat bikin usaha makin kuat. Dan yang keren, mereka nggak gampang tergoda sama gaya hidup flashy. Biarin aja belum kelihatan kaya di luar, yang penting fondasi finansialnya makin kuat tiap tahun. Sementara banyak dari kita baru dapat cuan dikit, udah langsung mikir beli iPhone baru, healing ke Bali, atau traktir geng satu angkatan. Hasilnya, ya gitu-gitu aja. Ulang dari nol terus. Mereka percaya, kayak itu bukan soal cepet-cepet, tapi soal bertahan lama. Kayak instan itu rapuh, gampang jatuh. Tapi kayak yang dibangun pelan-pelan, dari pondasi yang solid, itu susah digeser. Mindset jangka panjang juga bikin mereka tenang, karena mereka udah siapin plan A, B, sampai Z. Udah siap gagal, siap bangkit, dan siap tumbuh lagi. Jadi kalau lu sekarang lagi ngerintis dan ngerasa, kok lama ya? Tenang, itu wajar, semua butuh waktu. Yang penting lu konsisten, terus belajar, dan jangan buru-buru pengen kelihatan sukses. Ingat, hasil instan itu nikmat sesaat, tapi proses panjang itu hasilnya bisa dinikmati seumur hidup. Jadi bro, kalau lu pengen sukses kayak mereka, bukan cuma iri doang, tapi mulai ubah pola pikir dan kebiasaan lu dari sekarang. Sukses itu nggak milih ras, tapi milih siapa yang siap kerja keras dan konsisten. Kalau lu suka video ini, jangan lupa like, share ke temen lu yang masih rebahan, dan subscribe biar nggak ketinggalan video kece lainnya. Ingat, lu juga bisa kaya asal lu gerak. Tulis di komentar dari 9 kebiasaan tadi, mana yang paling relate sama lu atau yang mau lu mulai duluan.